Halo, assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai materi teorema Pythagoras ya. Kemarin kalian sudah Bapak minta untuk merangkum materi teorema Pythagoras ya. Tentu semuanya sudah menulisnya ya. Nah, hari ini Bapak akan sedikit mengingatkan kembali untuk bagian-bagian dari segitiga yang nanti akhirnya untuk mencari teorema Pythagoras ya. Kaitannya sebenarnya di sini untuk teorema Pythagoras itu mencari sisi pada segitiga, itu fungsinya ya. Jadi fungsinya sebelum kita masuk pembahasannya, di sini Bapak akan menerangkan dulu untuk bagian-bagian dari segitiga yang akan kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Kalau kita perhatikan di sini ada segitiga, ini namanya segitiga siku-siku. Kenapa? Karena di sini ada bagian sikunya ya. Nah, di sini ada namanya sisi miring ya. Jadi untuk segitiga ada 3 sisi ya. Sisi miring itu yang berhadapan dengan siku-siku ini. Yang berhadapan dengan siku-siku itu disebut sisi miring. Itu yang perlu diingat ya. Jadi nggak mesti arahnya di sini, sisi miring, bisa di bawahnya. Contohnya ini ya. Ini sisi miringnya yang mana? Yang di bawah, yaitu yang garis AB. Ini sisi miringnya, garis AB. Itu disebut sisi miring. Jadi tidak mesti harus di atas. Yang jelas yang disebut sisi miring itu adalah berhadapan dengan sudut siku-siku ini. Ada sudut siku-sikunya. Awas, jangan salah paham ya. Ya, untuk segitiga A, B, C, sisi miringnya itu adalah BC. Itu disebut sisi miring. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, sisi miringnya mana? BC. Kalau AB sama AC disebut garis siku. Garis yang memotong pada sudut siku-siku ini. Terdapat sudut siku-siku di sininya ya. Maka disebut garis siku. Paham ya? Nah, untuk hari ini kita akan membahas cara menentukan garis miring atau sisi miringnya dulu. Nanti baru kita akan membahas yang cara menentukan garis sikunya. Ya, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi yang pertama, ini rumusnya yang perlu kalian pahami. BC atau sisi miring, BC itu kan sisi miringnya, BC. Itu cara menentukannya adalah, ini rumusnya, rumus Pythagoras. Ini disebut rumus Pythagoras ya. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, itu rumus Pythagoras. Atau boleh kita rubah lagi, karena yang akan kita cari BC, maka kuadratnya kita pindahkan ke sebelah kanan, maka menjadi akar. Maka rumusnya BC sama dengan akar AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Ini rumus untuk Pythagoras. Paham ya? Jadi fungsinya apa ini? Rumus Pythagoras di sini untuk menentukan sisi miring. Sisi miring pada segitiga siku-siku. Rumusnya akar AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita masuk ke contohnya. Misalkan di sini ada sebuah segitiga siku-siku, di sini A, B, C. Ya. Di bawahnya misalkan ini siku-sikunya di sini. Di bawahnya 4 cm, di sampingnya panjangnya 3 cm. Maka tentukanlah garis miringnya atau sisi miringnya. Tentukan sisi miring. Sisi miringnya apa di sini? Sisi miringnya BC. Ya, caranya gimana? Caranya pakai rumus yang di atas ya. Karena yang di sini yang disuruh dicari adalah sisi miring, yaitu BC, maka menggunakan rumus di atas ya. Tapi kita tentukan dulu, diketahui dulu. Kita ketahui dulu di sini.
diketahui ya. Yang pertama di sini garis siku ya, garis siku AB. AB diketahui sama dengan 4 cm. Terus AC sama dengan 3 cm. Maka yang ditanyakan di sini itu adalah panjang BC atau sisi miring. Nah, caranya di sini jawab sama, kita menggunakan rumus di atas, maka BC sama dengan akar dari, di sini yang diketahui AB, AB-nya kita masukkan dulu, AB kuadrat ditambah AC kuadrat, maka sama dengan akar dari AB-nya berapa di sini? 4 kuadrat, ada kuadratnya jangan lupa. Ditambah AC-nya di sini 3 kuadrat. Maka sama dengan akar dari 4 kuadrat itu berapa? Ayo. 4 kuadrat itu 16. Ditambah 3 kuadrat 9. Maka akar dari 16 tambah 9 berapa? Hitung. 25. Akar dari 25 berapa? Masih ingat nggak cara menentukan akar? Nanti dipelajari ya, atau cari di Google. Atau nanti sedikit bahasan sampaikan mengenai akar. Jawabannya adalah akar dari 25 adalah 5 cm. Akar itu apa sih? Akar itu adalah perkalian berapa kali berapa supaya hasil dari ini. Berarti di sini 25. Berapa kali berapa supaya 25, tapi bilangan yang sama. Berarti 5 dikali 5. Maka akar dari 25 adalah 5. Itu caranya. Ya, bisa ya semuanya ya. Oke, dari contoh ini nanti teman-teman coba soal berikut.